Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sanjungkan, kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama menggali ilmu Allah, mempelajari ilmu Allah. Terbukti kita bisa bersama-sama dalam PJJ, mata pelajaran pendidikan agama Islam, untuk bab jujur, amanah, dan istiqomah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak kasihi dan Bapak banggakan, jujur, amanah, dan istiqomah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang jujur. Sebelum memulai pelajaran, coba kalian perhatikan, Bapak sudah tayangkan beberapa gambar di bawah ini. Ada sebuah gambar, kemudian ada lagi gambar yang kedua. Setelah mengamati gambar tersebut, pertanyaan reflektif. Pernahkah kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Dan yang terakhir, pernahkah kamu mencontek dan mengapa? Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kalian juga pasti pernah dengar tentang kantin kejujuran. Kantin di mana kita melayani sendiri, kita ambil barang, kemudian kita bayarkan uang tersebut, ya kan, sesuai dengan apa yang kita ambil. Anak-anakku yang Bapak kasihi, pertanyaan reflektif, bagaimana perasaan kamu setelah kamu berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Kemudian bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Kemudian bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang sudah kita ketahui? Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, krisis kejujuran adalah suatu hal yang sama-sama kita sadari bahwa itu sudah merebak, bahkan sampai di kalangan dunia pendidikan. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut untuk dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi diri kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak sayangi, krisis kejujuran dapat terwujud dengan aktivitas yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari, antara lain berkata bohong, mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah dan penipuan, dan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anak-anakku yang Bapak kasihi, krisis kejujuran akan membawa dampak yang negatif terhadap pelakunya. Pertanyaannya, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Dan siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran tersebut? Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sebagai generasi Muslim, kita harus memahami tentang perintah kejujuran dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan dari Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran atau asyidqu dalam bahasa Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i." Rawahu Tirmidzi. Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak kasih, dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak sayangi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hikmah atau manfaat berperilaku jujur antara lain, yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang kedua mendapatkan banyak teman, dan yang terakhir akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang kedua yaitu mengenai sifat aman. Amanah adalah, amati gambar tersebut di bawah ini. Ada Western Union atau pengiriman uang. Pernahkah kalian mengirimkan uang melalui bank atau mungkin pengiriman uang? Apakah pernah uang tersebut tidak sampai kepada tempatnya? Pasti tentu saja sampai, dan inilah yang disebut dengan amanah. Definisi amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Amanah dan tanggung jawab. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya atau yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Kemudian dalam ayat yang lain yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 27, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Amanah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung,
tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Orang amanah dipercaya oleh orang lain. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak kasihi, macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, atau yang disebut dengan takwa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Amanah from Allah atau amanah dari Allah antara lain adalah sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, sedekah, berkorban, dan lain-lain. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, kodrat kita sebagai umat manusia Allah ciptakan di alam muka bumi ini adalah untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah banyak macamnya, termasuk diantaranya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkorban, dan lain-lain. Artinya ketika kita menjalankan amanah kita, maka kita harus melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkorban, dan lain-lain. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, amanah yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Selaras dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Di antaranya contoh-contoh amanah yaitu adalah manakala kita dijadikan seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun ar-ra'iyatihi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang pelajar adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana prosesnya belajar mengajar. Seorang guru juga sama hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Dalam Al-Quran ini jelas tersirat dalam Al-Mu'minun ayat 8. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Amanah, hati-hati ada yang ingin menghasutmu untuk melepaskannya. Hikmah perilaku amanah. Yang pertama, ketika kita berhasil mempraktekkan atau merealisasikan kehidupan sifat amanah ini, maka kita akan dipercaya orang lain, dan ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan dan berinteraksi antar sesama manusia. Kemudian yang kedua,
akan mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu anak-anakku yang Bapak banggakan, ketika kalian menerima sebuah amanah, jalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, sifat yang ketiga yaitu adalah istiqomah. Istiqomah, amati gambar berikut. Di sini terus semangat dan tetap istiqomah. Banyak sekali kita melihat tulisan-tulisan logo istiqomah, kan tetapi mungkin sampai hari ini kita tidak tahu secara detail apa itu istiqomah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan serta keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sesungguhnya yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, begitu beratnya sifat istiqomah, maka tiada salahnya kalau kita bermohon kepada Allah dalam setiap sholat kita, ya Allah, bantu aku untuk istiqomah dalam perubahan untuk menuju kebaikan. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, dalam doa yang lain ada juga yang memohon, ya Rob, jangan Engkau palingkan hati ini setelah Engkau beri aku hidayah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak sayangi, dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, contoh sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tetap taat setelah Ramadan. We Muslim only in Ramadan. Apakah kita Muslim hanya saat di Ramadan? Coba kalian perhatikan, pada saat bulan Ramadan datang, orang berduyun-duyun pergi ke masjid, tadarus berkumandang di seluruh penjuru. Akankah hal seperti itu terjadi setelah Ramadan? Kalian tentu tahu jawabannya. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, istiqomah adalah memohon pertolongan Allah. Istiqomah berusaha kontinu dalam beramal. Istiqomah taubat dan istighfar. Istiqomah adalah berhati menargetkan sebuah ibadah. Istiqomah dalam selalu introspeksi diri, dan istiqomah dalam mengingat mati. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, doa memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuknya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, ada lagi, yaitu dalam hadis riwayat Muslim nomor 2654, doa agar diberi ketetapan hati. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ada lagi hadis riwayat Tirmidzi nomor 3522,
Doanya berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku hanya kepada agamamu. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, doa agar istiqomah dalam mentaati Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperelokkan ibadah-ibadahku kepadamu. Ya Rabb, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut, rasa sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang istiqomah akan selalu tekun dan ulet. Hikmah yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, demikian materi PJJ bab perilaku istiqomah, perilaku jujur yang dapat Bapak sampaikan. Untuk materi yang lain dapat kalian lihat pada buku lembar kerja siswa atau LKS. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.